Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa azabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali melalui akun Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini sebagaimana biasanya kita akan sharing membahas tentang keislaman yang pada sore hari ini rubriknya adalah sharing ilmu seputar pranikah yang bertemakan menikah karena siap atau terprovokasi. Oleh karena itu jangan kemana-mana, insya Allah kita bahas bersama. Silahkan share dan like video ini dan silahkan kirim pertanyaan, tanggapan, ataupun saran ke kolom komentar. Teman-teman, pemirsa dimanapun berada, menikah itu dilakukan karena siap atau karena terprovokasi. Saya terinspirasi dari salah seorang teman yang sampai saat ini belum menikah. Ketika saya tanya, kenapa kamu belum menikah? Lalu kemudian keluarlah kata-kata, saya tidak ingin terprovokasi. Nah, begitu. Dia tidak ingin terprovokasi, nikah cepat-cepat, kemudian nanti nikahnya bisa jadi berantakan, tidak adanya kesiapan dan sebagainya. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, lantas seperti apa sih pernikahan itu? Bagaimana menyiapkannya? Kemudian apa yang menjadi pertimbangan sehingga kita mau menikah? Tentu saja ketika melihat hal ini ya kita mesti merujuk kepada agama kita, yaitu Islam. Bagaimana tuntunan-tuntunannya di dalam Islam? Oke, siap atau karena terprovokasi? Kita akan menjawab. Di dalam hadis dikatakan ya, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Di situ dikatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para syabab. Syabab itu adalah pemuda. Nah, di sini kalau kita melihat proses pertumbuhan atau perkembangan manusia di dalam Islam itu nanti terbagi ya. Dan nanti kita akan bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana tentang kajian setelah menikah. Setelah menikah itu nanti punya anak, bagaimana nanti mendidik anak. Nah, anak itu ya dan manusia ya, ini kita khususkan manusia itu nanti perkembangannya mulai dari alam rahim, nanti di situ dalam bentuk janin, kemudian dia nanti lahir bayi, kemudian nanti setelah itu ada masa hadonah. Hadonah itu masa pengasuhan ya. Setelah itu nanti masa pratamyiz, kemudian nanti tamyiz. Setelah tamyiz nanti akil balik ya, kemudian nanti ada syabab ya, pemuda, kemudian nanti tua, dewasa tua. Nah, gitu ya.
Dan di sini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan ya dalam bentuk sunnah. Nah ini nikah itu hukum asalnya sunnah. Ya, nikah itu hukum asalnya sunnah. Ya, kalau kita belajar di fikih kan seperti itu ya. Ketika ada perintah, perintah itu nanti ada dua. Kalau perintahnya jazm, ya, tegas, pasti, maka nanti jatuhnya wajib. Kalau dia tidak jazm, maka dia nanti jatuhnya sunnah. Begitu pula larangan, kalau jatuhnya larangannya jazm, pasti, tegas, maka dia nanti jatuhnya adalah haram. Tetapi begitu larangannya itu sifatnya tidak jazm, ya, tidak pasti, tidak tegas, maka jatuhnya makruh. Kemudian nanti ada yang sifatnya mubah. Nah ini dalam perkara hukum syara ya, hukum taklifi. Nanti juga ada pembahasan tentang hukum wad'i. Ya. Intinya adalah bahwa nikah ini hukumnya sunnah. Ya. Yang diperintahkan di sini kesunnahan nikah itu ya ma'syarus syabab. Ya wahai para pemuda, ya manis tato aminkumul ba'ah, ya, yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Nah, karena itu fa innahu ghaddulil basar, karena itu lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga farji atau kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm, barang siapa yang belum mampu, ya belum istita'ah, yastati'u, barang siapa yang belum mampu, maka dikatakan di hadis ini fa'alaihi bisawmi, barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah. Saum ya, puasa. Fa innahu lahu wija'un, maka berpuasalah karena puasa itu obat pengekang nafsu ya, yang bisa mengontrol ya, yang memanage nafsu kita. Nah itulah menikah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah di dalam hadis ini di situ ada sanggup ya. Kalau kita ada sanggup, kemudian atau mampu atau siap. Nah di situ kata siap. Jika kamu siap, maka kata Rasulullah menikahlah. Kalau kamu siap, ini menikah. Nah siap. Dan yang namanya siap itu ya memang mesti dipersiap ya. Entah nanti persiapannya itu cepat atau lambat, yang penting siap. Lebih bagus adalah karena ini sifatnya sunnah ya segera persiapan. Karena di sini ada falyatazawwaj. Ya di situ ada kata segera menikah. Ya menikah itu disegerakan. Gitu. Nah, kita ya bagi para motivator nikah, para dai, ya itu memang nggak ada salahnya ketika kita memotivasi para pemuda itu untuk menikah, ya kan? Para untuk menikah, tidak ada salahnya dan itu bagus, kan? Karena kita lihat fakta saat ini pemuda itu biasanya kalau dia tidak pacaran, nah gitu ya, kadang niat kita itu daripada dia nanti berbuat zina, kemudian daripada dia nanti pacaran, ya kita motivasi untuk dia menikah. Nah ini sangat baik sekali. Akan tetapi juga yang penting kita ingatkan ya, dan perlu kita lakukan adalah yaitu memotivasi juga agar mereka mempersiapkan dengan baik, ya kan, mempersiapkan dengan baik. Seperti itu, tidak misalnya tergesa-gesa tanpa perhitungan, tanpa persiapan yang matang dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi selain juga memotivasi, baik kita misalnya punya keinginan untuk memotivasi para pemuda untuk menikah ataupun diri kita sendiri yang belum menikah, ya tanamkan pada diri kita untuk bersegera, tetapi tidak sampai di situ, tetapi juga siap begitu ya.
Bukan hanya karena teman-teman saya ini pada nikah ini, ya udahlah saya nikah juga. Ya tidak masalah juga sebenarnya, akan tetapi nanti yang baiknya adalah kita mempersiapkan dengan baik, gitu ya. Bukan hanya karena tadi provokasi-provokasi yang ada pada diri kita ya. Teman ngaji kita sudah pada nikah, waduh dia juga galau, ya, sedih dan seterusnya, sehingga kehilangan fokus, bahwa fokusnya dia itu adalah persiapannya itu, bukan yang lain nikah, sudah pada nikah sekedar mau ikut-ikutan saja ya, supaya tidak dibully misalnya. Nah ini catatan untuk para pembuli nih ya. Hati-hati juga, karena ada beberapa kasus memang ada beberapa yang pernah saya temukan ya, ketika kita membuli orang yang para jomblo ini, terkadang ada rasa-rasa sensitif pada dirinya. Waduh, aku belum menikah, aduh gini-gini, akhirnya jadi galau dia. Kadang seperti itu. Nah, yang penting untuk kita lakukan adalah ketika ada teman-teman yang belum menikah atau teman ngaji yang belum menikah, yang kita lakukan adalah memotivasi dia dan segera menikah. Kemudian itu tadi motivasi dia untuk mempersiapkan dengan baik ya, itu yang penting. Nah sebagaimana kalau kita bahas di pertemuan yang lalu, itu kan ada dua pilihan, apakah kita itu mapan baru nikah atau buru-buru nikah, ya kan? Mapan baru nikah atau buru-buru nikah. Ternyata dua-duanya juga kurang baik ya. Tunggu mapan dulu misalnya ya, nunggu mapan ya, nunggu harus kaya dulu lah, harus ada persiapan dulu lah, berapa ratus juta begitu kan, padahal penghasilannya tidak seberapa begitu ya kan, akhirnya tidak nikah-nikah. Karena nunggu mapan itu apa sih maksudnya ya kan. Nah makanya harus dibatasin ya. Batasi. Walaupun sebenarnya dalam hal materi ini sulit juga kita batasi. Karena kita batasi nunggu sekian juta, terkadang ada keperluan lain ya. Misalnya tunggu sekian juta baru saya mau menikah ya kan. Apakah nanti ketika tidak terkumpul nggak nikah misalnya, sementara misalnya umur ini terus beranjak bertambah ya kan, seperti itu. Nah ini juga jadi pertimbangan untuk kita ya. Kemudian banyak pertimbangan ya kan, ini harus itu, nikahnya harus sekian. Ya. Kemudian mikirin materi saja. Nah itu ya, ini yang kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian atau buru-buru menikah, lihat teman ngaji pada nikah, teman-teman tetangga kiri kanan sudah pada nikah, loh kok saya belum ini. Akhirnya menikah dengan kurang persiapan, kemudian nekat ya, modal semangat, yang saya yang sampaikan beberapa pertemuan yang lalu ya. Nekat saja, modal semangat, jalan aja. Ya, yang ngatur rezeki kan Allah. Ya memang, yang ngatur rezeki Allah. Akan tetapi, bukankah kita juga harus persiapan ya kan? Harus ada planning yang baik ya kan? Dan itu juga diperintahkan dalam agama ya kan? Kita mempersiapkan sematang mungkin, sebaik mungkin dan seterusnya. Walaupun juga persiapan ini tidak juga mesti lama ya kan, seperti itu. Nah karena buru-buru nikah nanti ya, kita rasakanlah nanti kalau sudah menikah itu ya, apalagi yang sudah menikah tahu itu lika-likunya seperti itu. Kalau kurang persiapan, berpotensi nanti potensinya bisa jadi gagal di tengah jalan. Yang saya temukan ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Tapi kalau bagi yang sudah terjadi pada pernikahan
mereka, ya mudah-mudahan diberikan ketabahan dan mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Seperti itu ya, ada beberapa yang saya temukan seperti itu. Ketika kurang persiapan, belum cukup siap, ya, seperti itu, kemudian dia nekat untuk menikah, akhirnya kandas di tengah jalan, ya kan? Itu ada yang seperti itu yang saya temukan, ya kan? Nah makanya mapan baru nikah kurang baik juga, buru-buru nikah juga kurang baik menurut saya, karena menurut hadis tadi ya, yang paling baik adalah segera persiapan untuk menikah, segera disiapkan, nikah semudah mungkin. Nah seperti itu, nikah semudah mungkin dengan persiapan. Nah itu persiapan, kuncinya di persiapan. Nah kemudian apa saja yang perlu disiapkan? Ya ini kembali saya kuatkan bahwa yang perlu disiapkan adalah apa? Kesiapan ilmu. Nah ini kan yang penting, kesiapan ilmu, ilmu tentang pernikahan, ya apa saja apa saja hal-hal yang perlu disiapkan, itu kan butuh ilmu juga, ya kan? Ada istilah yang pernah juga saya sebutkan, ya, yang saya dapatkan dari seorang ulama juga, Ustadz, ya. Ada ungkapan bahwa tafaqahu qabla tazawwaju, ya. Tafakuh dulu sebelum menikah. Nah, seperti itu. Ngerti dulu hukum agamanya, faqih dulu dalam hal agamanya, baru kita menikah. Nah, ini yang penting. Ya, jadi kita persiapan ilmu, selain persiapan ilmu-ilmu teknis, bagaimana menghadapi yang namanya pernikahan, akan tetapi juga yang paling penting adalah ilmu tentang agama, ya. Karena agama ini penting sejak pertama. Apa saja yang penting dalam hal ilmu ini? Bagaimana nanti kewajiban kita sebagai seorang suami, itu penting. Yang perempuan juga bagaimana nanti kewajibannya sebagai seorang istri ketika sudah menikah. Nah ini perlu disiapkan. Apa saja tugasnya, apa saja kewajibannya, apa saja hak-haknya, ya kan? Tentang pernikahan, ya, apa yang dilakukan pada saat akad, kemudian setelah akad, dalam perkara walimah. Nah itu kan perlu ditahu ilmunya, ya kan? Apa saja yang tidak dibolehkan dalam hal walimah, nah kan, ya. Hal ini banyak yang tidak diketahui, makanya perlu belajar kita semuanya, baik saja saya pribadi maupun teman-teman sekalian, ya, dalam hal akad, apa saja dalam akad, rukun-rukun nikah, ya kan? Kemudian persiapan nanti setelah nikah apa? Ada sunnah-sunnahnya, ya, pelajari sunnah-sunnahnya yang wajib, ya kan? Ada namanya nanti sholat setelah akad nikah, itu ada sholatnya, ya kan? Yang kita cium ubun-ubun istri, gitu ya. Nah ini nanti seru ini, ya kan, kalau sudah menikah. Seperti dulu ada judul buku itu, wah ini malam pertama, tapi tentang Islam itu dibahas, tentang bagaimana malam pertama menurut Islam. Nah itu penting untuk kita pelajari. Tapi ada lagi satu buku itu, ya, malam pertama di alam kubur. Nah ini juga perlu kita pelajarin, ya, supaya hati-hati. Jangan hanya malam pertama pernikahan, tapi malam pertama di alam kubur juga, ya. Itu ternyata ada juga bukunya, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita persiapkan. Termasuk nanti dalam bagaimana menyelenggarakan walimah yang islami, yang syar'i. Nah, itu kan perlu kita pelajari, ya kan? Apalagi misalnya zaman pandemi. Boleh tidak nikah misalnya lewat Zoom dan sebagainya. Itu kan perlu dipelajari, ya kan, ya. Nikah online, ya, nikah lewat WhatsApp, khitbah lewat WhatsApp dan seterusnya. Ya, termasuk sebelum menikah itu ada yang namanya ta'aruf, ada khitbah. Itu kan perlu kita pelajari, bagaimana saja ta'aruf, apa hal-hal yang tidak boleh ditanyakan, apa yang boleh ditanyakan, ya, aktivitas apa yang dibolehkan, aktivitas apa yang tidak dibolehkan dalam aktivitas ta'aruf dan khitbah. Ya, dimana ta'aruf itu kan yang pertama ketika kita mau memilih. Nah ini ketika kita sudah
punya rasa siap nih ya. Persiapan itu kan perlu siapkan begitu ya. Nikah itu perlu disiapkan ya, dan memang harus ya bersegera kita ya. Kalau mau santai-santai juga ya enggak masalah sebenarnya, belum mau menikah sekarang ya enggak apa-apa juga. Akan tetapi ya pentingnya sih sunnah ya. Di dalam hadis dikatakan ada perkara-perkara yang mesti disegerakan, salah satunya dalam menikah ini ya, perlu disegerakan karena sunnah ya. Sunnah ini pahalanya luar biasa kan, seperti itu. Dan lebih menjaga, sebagaimana hadis tadi dikatakan, lebih menjaga pandangan kita, lebih menjaga farji kita, apalagi di masa ya sekarang ini orang-orang pada sulit menjaga menjaga auratnya sulit, nauzubillah ya kan. Buka YouTube aja coba, nah itu di mana-mana aurat. Nah itu kita menjaga itu, nah ini penting. Karena nikah ini luar biasa, hikmahnya, tujuannya, fungsinya luar biasa ya, untuk menjaga diri kita itu. Makanya persiapkan, segerakan ya. Ketika ta'aruf misalnya, kita persiapan, ini kan butuh ilmu. Ketika kita memilih calon, siapa saja calon yang boleh ya, mana juga calon yang tidak diperbolehkan, atau begini, mana saja perempuan yang boleh dinikahi, mana perempuan yang tidak boleh dinikahi, baik dari sisi agama maupun dari sisi kekerabatan. Kan itu perlu itu. Ada yang tidak boleh dinikahi ya kan, ada yang boleh ya, seperti itu. Nah, nanti kita pelajari tentang mahram ini ya. Ini di hadapan saya ada satu kitab judulnya Risalah Khitbah yang ditulis oleh Al-Ustadz Yahya Abdul Rahman. Yahya Abdul Rahman ini penulis produktif ya tentang fikih, dan juga penulis rutin ya di salah satu majalah nasional tentang usul fikih. Nah, makanya saya pilih bukunya karena beliau ini orang yang luar biasa. Misalnya ya, mana saja perempuan atau wanita yang haram dinikahi, itu ada, tidak sembarangan nih. Ya, yang diantaranya di sini ada mahramat mu'abbadan ya, haram karena nasab, mahram mu'abbadan karena nasab. Misalnya di sini dikatakan ummahatukum ibu-ibu kalian, kemudian anak perempuan dan setiap wanita yang bernisbah kepada kita melalui kelahiran. Nah itu ke bawah nggak boleh. Akhwatukum, saudara perempuan, ammatukum wa khalatukum, bibi kalian dari pihak bapak dan ibu, banatul akhi wa banatul ukhti. Nah itu tidak diperbolehkan. Anak perempuan saudara laki-laki, dan perempuan dan anak perempuan saudara perempuan ya. Apa ini bahasanya, keponakan ya, keponakan apa kemenakan bahasa kita itu ya. Kadang bahasa kita itu kenapa atau mengapa, keponakan atau kemenakan yang penting paham maksudnya ya. Kemudian ada juga mahramat mu'abbadan karena musoharoh. Musoharoh itu kekerabatan karena perkawinan ya. Misalnya istri-istri bapak, nah, di situ yaitu wanita-wanita yang dinikahi oleh bapak walaupun mereka belum pernah bercampur ya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 22. Nah, di sini disebutkan. Kemudian yang kedua, mertua perempuan bagi yang laki-laki. Kalau perempuan ya mertua laki. Nah, begitu saja. Kemudian yang ketiga, anak perempuan istri yang telah dicampuri. Nah, seperti itu ya. Nah, ini banyak di sini disebutkan. Ada menantu perempuan, kemudian wanita yang sudah dilaknat ketika terjadi li'an. Nah, ini banyak sekali yang perlu kita pelajari. Makanya dipersiapkan segera ilmunya. Ada juga mahramat mu'abbadan karena persusuan, saudara susu ya. Nah, ibu persusuan nggak boleh, anak perempuan persusuan nggak boleh, saudara perempuan persusuan tidak boleh juga. Nah, keponakan perempuan dari saudara persusuan, bibi persusuan. Nah, ini nanti bisa dibaca di sini ya. Ada perempuan-perempuan, wanita-wanita ataupun laki-laki yang haram untuk kita nikahi. Nah, itu perlu ya ilmunya ya. Nah, itu sekilas saja, nanti silahkan
Saya kira banyak saja pembahasannya di buku-buku fikih yang tadi sudah saya sebutkan sebagiannya. Nanti juga insya Allah kita mudah-mudahan nanti bisa detailkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena memang nanti kita akan bagi dalam sebulan ada rubrik pranikah, ada tentang remaja di akun saya ini ya, kemudian nanti juga tentang pendidikan, karena background saya memang pendidikan Islam. Nah itu nanti kita bahas bagaimana sih pendidikan Islam, pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, lingkungan, bahkan nanti pada level negara. Nah, insya Allah nanti kita bahas dalam pendidikannya. Jadi itu ya. Nah, itu yang pertama, persiapan ilmu. Nah, ini penting. Ya, tentang talak, rujuk, nah, itu penting untuk kita siapkan. Jadi persiapan ilmu ini penting. Yang kedua, kesiapan materi atau harta. Nah, karena kan kita nanti sedikit banyak itu pasti butuh ya. Walaupun dah harus banyak ya kan. Seperti itu. Perempuan yang paling baik kata Rasulullah adalah maharnya yang paling sedikit. Nah seperti itu ya, maharnya tidak mempersulit, seperti itu. Nah ketika kita berbicara seperti ini mahar ya, nah di kehidupan kita sekarang kan juga ada istilahnya, ada juga yang istilahnya resepsi atau walimah itu ya. Kalau memang nanti mau yang sederhana ya kita bicarakan dengan calon ya, seperti itu kita bicarakan ya. Lebih bagus apalagi di masa pandemi kan ya, lebih baik yang sederhana saja, dan lebih penting adalah yang islami, yang syar'i. Apa yang syar'i itu ya nanti ketika ada perempuannya nanti kalau bisa diakses oleh tamu laki-laki maka nggak boleh tabarruj ya kan, karena dalam Al-Quran dikatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah. Nah itu ada larangannya, nggak boleh tabarruj. Tabarruj itu apa? Nah itu ada pembahasannya. Di salah satu kitab yang membahas ini adalah tentang di kitab Nizamul Ijtima'i fil Islam. Nah, itu disitu juga disebutkan tentang larangan-larangan tabarruj. Apa itu tabarruj? Ya berlebih-lebihan ya. Di zaman Rasul ada yang pakai gelang kaki untuk memikat. Nah laki-laki tabarruj ya kan. Kalau untuk memikat laki-laki hiasannya itu dilebih-lebihkan, bukan pada tempatnya, tabarruj ya. Gelang misalnya, gelang tempatnya di mana? Di tangan, kalung di leher, itu tempat-tempat yang biasa. Cincin di mana? Di jari, ya kan? Gak usah lagi ditambah misalnya anting-anting di mana? Di telinga. Nah itu tempat yang biasanya. Kalau di luar tempat biasanya maka tabarruj. Di sini, ya kan? Kemudian di lidah, ya di mana-mana ya kan? Tabarruj. Make up berlebih-lebihan, ya itu tabarruj. Make upnya gimana yang tidak berlebih-lebihan? Yang tidak merubah warna asli, sekedar pupur tipis ya kan, sekedar dirapikan ya kan, seperti itu. Nah itu ya nanti silahkan didalami lagi tuh tentang fikih masalah ini ya, tentang tabarruj ya, seperti itu. Beberapa pertemuan lalu juga sedikit saya bahas ya, nanti kita pelan-pelan bahas sedikit-sedikit ya. Boleh tabarruj. Kemudian kata Rasulullah kalau masuk satu ruangan dipisah laki-laki perempuan. Rasulullah itu melakukan pemisahan. Ketika masuk masjid Rasulullah pisah kiri kanan. Ketika ada kajian laki-laki perempuan Rasulullah pisah. Kadang juga Rasulullah kajian perempuan disendirikan dengan kajian Islam laki-laki. Ya seperti itu. Rasulullah seperti itu. Ketika ada satu pertemuan ada perempuan ada laki-laki, kata Rasulullah kesini kamu yang laki-laki, perempuan kesini. Nah gitu ya. Itu ada hadisnya ya, berbicara tentang pemisahan ini, infisal. Makanya karena ada perintah Rasul seperti ini kita ikutin, karena tugas kita kan ittiba kepada Rasul, ikut kepada Rasul. Makanya ketika walimah juga nanti ada pemisahan. Yang dipisah itu bukan semata-mata si wanita ya, wanita kan sudah halal dengan si laki-laki kalau sudah nikah nih. Nah yang nggak boleh itu masalah campur baurnya itu tadi. Nah, itu mestinya disiapkan dari sekarang ilmunya itu. Yang kedua keluarganya juga disiapkan.
Seperti itu ya. Nah ini jadi harus ya bagaimana kita Islami sehingga ketika kita nikah itu ibadah. Karena dia ibadah jangan dicampuri dengan hal-hal yang ada maksiat di situ. Nah, seperti itu. Termasuk nanti ya ada lagu-lagu yang sifatnya mengajak kemaksiatan. Ya jadi kalau mau ada lagu musik, karena memang juga ya di dalam pernikahan itu disunahkan juga ada apa namanya hiburan yang seperti itu ya. Walaupun juga nggak boleh berlebihan, ya tidak boleh hal yang mengajak pada maksiat, ya Islami saja. Seperti kan lagu-lagu yang Islam, yang istilahnya itu yang dibolehkan oleh Islam. Ya. Bagaimana musik lagu yang dibolehkan Islam itu ulama sudah membahas, ya kan? Seperti itu, tidak boleh ada unsur maksiat yang mengajak kemaksiatan, ya seperti itu. Ya, karena nikah itu ibadah prinsipnya, jangan sampai tercampuri oleh hal-hal yang sifatnya maksiat, ya kan? Seperti jangan sampai kita hanya mengatakan wah nikah itu ibadahnya pada saat akad saja. Setelah akad ya terserah mau ngapain, mau joget-joget, serah nggak. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, ya kita jaga. Pada saat akadnya itu kita jaga, tetapi Islami pada saat walimahnya, resepsinya, kalau bahasa kita ya, pestanya, nah itu juga harus dijaga. Tetap Islami, nggak ada tabarruz, nggak campur baur, lagunya terjaga ya, seperti itu, ya kan? Dan saya juga punya teman ada, daripada pusing mikirin ini musik ini mubah atau haram ini. Kok sudah sekalian aja nggak pakai musik. Ada juga teman saya. Tapi juga memang pembahasan ulama itu ya musik mubah ya, karena musik itu nanti bisa disamakan dengan ngomong. Kalau ngomong yang nggak baik haram, musiknya nggak baik ya haram juga. Ketika baik saja ya baik musik. Seperti ngomong tadi, kalau ngomong baik ya boleh. Musik yang baik isinya tidak mengajak kepada kemaksiatan ya boleh saja ya, mubah saja. Nah itu ya, ini perlu diperhatikan. Juga dalam kita ukur materi kita seberapa, persiapannya itu seberapa. Ya. Tapi kalau di masa pandemi kayaknya masih tidak boleh ya, kan harus ada batasan-batasannya itu ya. Nah kita juga terbantu itu semestinya. Ternyata ada hikmahnya juga di pandemi ya. Yang mau nikah tidak terlalu mahal ya kan. Seperti itu ya. Mudah-mudahan insyaallah apa yang Allah turunkan kepada kita itu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya ya. Makanya kita tetap sabar, tenang ya, termasuk pandemi ini. Ya sabar saja, dan juga jangan cuma sabar, diam saja. Ya sudah terserah Allah ya. Mau jalanlah. Kena lah, enggak juga begitu ya. Protokol juga kita laksanakan ya kan. Sunnah Rasul berkaitan dengan pandemi ya kita laksanakan. Ya. Dan kita laksanakan ya karena ini sunnah. Pada saat kita melakukan ini karena ada landasan kesunahan, ada landasan keimanan seperti itu. Ketika kita melaksanakan protokol kesehatan, ya kita akan ada pahala di situ. Nah, ya gitu. Nah, itu pentingnya ilmu. Kemudian yang ketiga, kesiapan fisik atau kesehatan. Ini juga kita sudah bahas ya. Fisik itu penting juga. Jangan sampai ketika nikah, sakit besoknya. Waduh, diopname, waduh. Karena persiapan nikah itu kan lumayan ya. Makanya fisiknya kita jaga, asupan makanan, kemudian konsumsi yang menyehatkan. Kalau Rasulullah ya konsumsinya apa? Madu, habatus sauda. Disiapkan ya kan. Fisik supaya sehat, daya tahan tubuh kita kuat. Apalagi di tengah pandemi ini kan kita mesti juga menjaga ya kan. Dan menjaga kesehatan itu nggak mesti yang mahal-mahal ya kan. Yang hal-hal yang ada di dekat kita itu yang kita manfaat, yang bisa kita jangkau ya kan. Konsumsi herbal ya itu saya kira seperti itu, mudah murah juga, nggak terlalu mahal ya kan. Cari yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya fisik, kesehatan. Di zaman Umar bin Khattab pada saat itu ada seorang yang kena penyakit impoten. Nah, pada kata Umar bin Khattab, berobat kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi fisik, kesehatan ini penting juga. Kemudian yang keempat, kesiapan mental. Nah, ini juga mental penting ya. Karena nikah itu
bebannya ada. Makanya mental itu dipersiapkan. Dari sekarang persiapan. Ya, niatkan untuk ibadah, emosi kita latih. Dari sekarang di tengah keluarga, emosi kita latih, ya kan? Pasti latih emosi, jangan sedikit-sedikit marah. Ini jaga dari sekarang ya. Seperti itu. Kita latih. Ya, persiapannya itu. Latih emosi, niatkan ibadah, itu yang penting. Ya, seperti itu. Mental kita jaga. Ya, dari sekarang. Jangan cepat marah. Kemudian latihan sabar. Pas mau marah, sabar. Astagfirullah, ya kan? Latih itu emosi kita, mental kita. Kemudian yang kelima, kesiapan untuk memahami karakter calon. Nah, ini juga penting. Persiapan memahami karakter calon, ya. Karena ketika sudah menikah itu kan dua keluarga sudah yang dipertemukan, keluarga kita dan keluarga dia, membangun suatu ikatan mitsaqun ghalidh, ya. Ikatan yang sangat kuat, ikatan yang suci ya bahasanya, yang dimana itu mempertemukan dua keluarga. Nah, kita harus siap. Karakter yang kita siapkan apa? Bagaimana memahami karakter yang perempuan, bagaimana memahami laki-laki. Yang laki-laki bagaimana memahami perempuan. Kan karakternya itu beda. Kalau berpikir ya sama semestinya, ya. Berpikir itu kan ya sama-sama punya akal ya pasti berpikir. Dan proses berpikir itu sama laki-laki dan perempuan, tapi ya yang kita cocok yang penting kita siapkan ini adalah menghadapi karakter. Nah, makanya untuk karakter ini penting ya, di awal itu tadi ketika ta'aruf, ketika khitbah. Ketika ta'aruf kan pertama kita mencari calon tuh. Kemudian nanti kalau sudah merasa cocok, kemudian kita cari tahu kemudian kita pastikan jadi endaknya, kemudian kalau jadi ya khitbah itu nanti setelah khitbah nanti ta'aruf lagi ya, kita tanya lebih mendalam apa saja, tapi juga nanti ada dijaga ya, nggak boleh berdua-duaan, kemudian nggak boleh jalan sama-sama kan? Ya, kalau ketemu ya nanti didampingi. Lebih amannya itu ya udah percayakan saja sama guru, ustadz. Nah, kan selesai. Dah uruskan, tolong kalau ada pertemuan tolong nanti ketemu didampingi. Nah, kan selesai itu. Kalau sama teman-teman ngaji kan sama guru-guru ngaji, ustadz kita, itu kan gampang. Saat tolong carikan yang sesuai dengan saya itu maunya seperti ini. Sebutkan kalian itu mau seperti apa, kita itu maunya seperti apa, ungkapkan, nanti dicarikan. Setelah dicarikan nanti diuruskan. Ya udah gitu aja, udah mudah. Kalau ada komunikasi, kalau mau tukar profil, tukar biodata, nanti kan enak, ada yang perantaranya, mat comblangnya, itu lebih enak, lebih gampang ya, ketimbang kita ngurus sendiri semestinya kan seperti itu ya. Pengalamannya sih seperti itu yang mudah, pengalaman teman-teman juga ya seperti itu. Jadi pada saat kita ta'aruf itu ya, nah itu yang salah satu yang dibicarakan, salah satu yang ingin kita ketahui adalah karakter itu, karakter dia bagaimana, karakter si laki-laki gimana, karakter perempuan bagaimana, dan juga kita dalam ilmunya juga kita pelajari ilmu laki-laki itu, perempuan itu seperti apa sih ya, seperti itu. Perempuan itu nanti kalau menikah masalah anak biasanya perempuan itu lebih tahu. Lebih emosi dengan anak itu lebih ngena dia, karena yang melahirkan anak itu kan perempuan, ngerti itu ya, kapan anak lapar, kapan anak lagi cemas ya, itu laki-laki perempuan lebih tahu, tetapi juga kadang laki-laki juga tahu itu ya. Seperti itu terkadang, tetapi ada juga laki-laki ya, kebanyakan memang perempuan ini yang lebih mendalam tentang anak, itu lebih tahu dia sama sekali ya, ketika anak lapar dan seterusnya. Jadi ketika nanti ya, ketika sudah menikah, istri ngomong, si anu lapar ini, tolong bantu kasih makan, ya nggak usah dibantah, nggak usah lah, nggak lapar itu, nggak lapar itu, nggak apa-apa itu, jangan, karena perempuan itu lebih tahu ya kan. Nah, seperti itu nanti ya, itu perlu pelajarin itu ya, bagaimana nanti memahami wanita juga bagaimana memahami laki-laki, supaya nanti ketika menikah langgeng. Nah, ini perlu kita pelajari karakter, dan juga karakter keluarganya
Seperti itu ya. Akan tetapi sunnahnya ketika kita memilih perempuan, yang penting itu adalah yang pertama, makanya kita memilih itu agamanya. Laki-laki ya agamanya, perempuan ya agamanya. Ya. Bukan karena faktor lain. Faktor lain itu dikesampingkan. Yang penting itu faktor agama. Karena dengan agama itu nanti bisa langgeng. Kalau fisik, ya fisik itu nggak seberapa lama. Lama-lama juga bosan. Ya kan? Seperti itu. Kalau cuma mengandalkan fisik, ya, coba lihat artis. Ya, artis itu kurang apa sih fisiknya, ya kan ya? Kalau kita lihat, tapi lihat aja lah sendiri gimana kehidupan dia. Ya kan, kalau cuma mengandalkan fisik, ya lihat artis saja. Kalau mengandalkan kekayaan, ya lihat aja contoh aja orang-orang kaya yang menikah yang cuma gara-gara kekayaan. Ya, makanya yang penting adalah karena agamanya. Kemudian ada pertanyaan, apakah kalau menikah karena agama, apakah menjamin nantinya akan langgeng? Menjamin tidak? Nah, kalau seperti itu nanti tergantung yang menjalani saja. Dan sepanjang pengalaman saya, ya teman-teman yang saya lihat, ya memang ada yang karena agama juga memang awalnya, tapi ya tidak langgeng juga ada. Yang seperti tergantung yang menjalani. Seperti itu ya kan? Tergantung yang menjalani ya. Jangankan kita, orang yang kita kenal kuat agamanya saja, nggak usah lah saya sebutkan ya kan, mungkin kita tahu juga itu pernikahannya kandas juga ya, seperti itu. Tergantung kita menjalani nanti ya, makanya perlu kita saling memahami tadi ketika kita ta'aruf di awal ya kan, mengenal si calon ini penting. Karakternya bagaimana, keluarganya itu mau apa, keluarganya itu sifatnya seperti apa, keluarganya itu mesti kita tahu juga. Sunnahnya adalah kita pilih karena agama, dan wanita dan laki-laki keluarganya itu juga lebih utama yang juga ngerti agama. Ya, seperti itu. Makanya kita tahu juga ketika ta'aruf keluarganya itu seperti apa sih. Ya. Misalnya si wanita bekerja, kita nggak pengen dia bekerja, nah itu bagaimana? Dikomunikasikan. Mama bapaknya itu nanti setelah nikah pengennya apa? Pengennya anaknya tetap nikah, tetap bekerja, atau rela dia berhenti kerja. Nah itu kita harus tahu, ya kan? Dan harus dikomunikasikan di awal. Nah, seperti itu. Jangan sampai nanti tidak dibahas pada saat ta'aruf, kemudian setelah nikah kita nggak tahu sikap orang tuanya ternyata protes. Kenapa anakku disuruh berhenti kerja? Sudah saya capek-capek sekolahkan dari SD sampai S3 misalnya. Lalu kamu datang nikahi anak saya, kemudian nyuruh berhenti kerja. Siapa kamu? Nah, jangan-jangan mana tahu begitu orang tuanya nanti, orang tuanya begitu sifatnya. Kita tak cari tahu, ya kan? Komunikasi. Kalau misalnya kita ridho dia bekerja, kerjakan itu mubah aja untuk perempuan. Kalau laki-laki wajib ya, karena dia cari nafkah nantinya. Seperti itu. Kalau ridho ya silakan. Kalau memang nggak mau, gimana? Ya dikomunikasikan. Sekarang mau, pas sudah menikah nanti ternyata lihat kondisi, nggak usah aja lah dia kerja. Nah itu nanti dikomunikasikan. Nah ya. Jadi komunikasi itu penting ya. Salah satu hal yang paling penting juga dalam pernikahan itu adalah komunikasi. Nah, makanya disiapkan. Ya. Jadi kita juga harus persiapan memahami karakter calon ini juga. Calon dan keluarga calon. Nah, itu penting karena nanti akan menentukan kelancaran perjalanan pernikahan kita ke depan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita persiapkan dengan baik pernikahan ya. Ini ya. Karena apa? Ya sunnahnya itu kita menikah, dan ya yang namanya sunnah ya kita segerakan lah. Ya kan? Apalagi nikah ini menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, lebih menjaga pandangan kita, ya seperti itu. Makanya segerakan, tetapi juga mesti dipersiapkan. Ya, jangan hanya nikah karena terprovokasi tadi ya, terprovokasi akhirnya
tidak ada persiapan nikah. Terprovokasi ya silahkan aja boleh, tapi ukur diri kita persiapan. Terprovokasi maksudnya seperti ini, orang lain, teman-teman ngaji, tetangga pada nikah, dia merasa oh saya harus nikah cepet ini, udah cepet persiapkan. Jangan lupa kata siap gitu ya, seperti itu ya. Bukan juga nggak boleh memprovokasi ya kan, provokasi boleh tetapi juga persiapan. Memprovokasi boleh tetapi juga menjelaskan tentang kesiapan tadi juga harus dijalankan. Terprovokasi juga boleh asal juga menyiapkan diri, kan seperti itu ya. Nah, ini pernikahan ya. Bagi para jombloan, jomblowati, para teman-teman sekalian yang barangkali mendengarkan ini, yang belum menikah, yang ingin mempersiapkan nikah, ya mudah-mudahan ada tambahan ilmu ya kan. Jadi persiapkan saja dengan baik. 5 hal yang tadi sudah saya sebutkan, itu dipersiapkan dengan baik. Ya mudah-mudahan kita langgeng. Dan yang menjadi tugas kita adalah senantiasa menjaga diri kita. Ya, kita laki-laki dan perempuan, karena kita mau mempersiapkan diri ya, maka ya terus kita jaga kesolehan kita, ya kan. Di Quran surah At-Tolaq ayat 2 sampai 5 kan disebutkan, kalau kita menjaga ketakwaan kita, Allah itu akan kasih kemudahan-kemudahan, mengasih solusi untuk kita, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu baca itu Quran surah At-Tolaq ayat 2 sampai 5. Kalau orang bertakwa itu apa saja keutamaan-keutamaannya, Allah akan apakan orang yang bertakwa. Itu seperti itu. Allah kasih solusi, Allah kasih kemudahan jalan, rezeki. Ya, jaga juga kesolehan diri kita. Ya, sehingga apa? Kalau kita soleh, insya Allah jodohnya juga soleh. Kalau kita salah, jodohnya juga kita salah-salah itu. Ya, makanya kita perbaiki diri kita, terus menjadi orang yang bertakwa, persiapkan diri kita sebaik mungkin ya. Berarti jaga ibadah kita, jangan sampai kita melalaikan ibadah. Karena itu juga tugas kita kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang paling akramakum ya, orang yang paling dimuliakan, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah apa? Orang yang bertakwa. Nah, ini yang penting kita siapkan. Apa namanya yang perlu kita lakukan? Jaga ketakwaan kita. Insya Allah kalau kita jaga ketakwaan, semua urusan-urusan akan mudah. Termasuk hal menikah tadi. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Kita ya ngobrol ngalir saja ya, tapi mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan dari sharing kita kali ini. Barangkali itu, kalau ada pertanyaan atau tanggapan yang harus saya tanggapi balik, mungkin saya cek dulu ya komentar-komentar kalau ada yang masuk. Nah, insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bahas lagi ya. Nah, ini kita hari ini kita bahas ya yang santai-santai aja dulu materinya. Tidak ada ya sepertinya ya. Cuma ada tanda jempol, sip. Ya, terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah-salah, itu datangnya dari saya pribadi. Kalau ada kelebihannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bagi kita yang mengazamkan diri, azam itu apa? Azam itu keinginan kuat. Untuk apa? Untuk sesuatu. Kalau kita mengazamkan diri kita untuk menikah, mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kita, ya kan? Dan memilihkan kita calon yang terbaik. Ya. Dan mudah-mudahan kita terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bertakwa Allah akan memudahkan semua urusan-urusan kita, termasuk urusan pernikahan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.